Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Tren Gadget. Ya, di video kali ini saya mau ngebahas sebuah digital provider yang cukup baru di Indonesia. Namanya adalah Switch. Nah, Switch ini dia adalah sebuah penantang dari digital provider yang sebelumnya sudah hadir duluan di Indonesia, yaitu Bayu. Nah, kalau si Bayu ini dia pakai jaringan Telkomsel, sedangkan si Switch ini dia pakai jaringan Smartfren. So, kalau misalnya di rumah kalian jaringan Smartfren lebih kuat daripada jaringan operator lain, mungkin si Switch ini akan jadi alternatif yang menarik buat kalian. Sama seperti Bayu, kita bisa memesan Switch ini dengan menggunakan aplikasi yang bisa di-download di Play Store maupun App Store. Sampai saat ini sepertinya Switch belum punya outlet offline-nya. Jadi ya mau nggak mau memang segala transaksi diarahkan menggunakan jalur online aja via aplikasi. Sekarang saya mau nge-share cerita saya bersama Switch. Jujur untuk impresi pertama saya dengan Switch ini itu kurang bagus karena untuk memesan kartu ini saya harus ngeluarin uang 50.000. Nggak bisa lebih murah. Dengan biaya yang menurut saya mahal untuk sebuah kartu perdana, saya ngerasa kartu ini jadi nggak begitu menarik buat orang yang pengen coba-coba dulu. Bukan bermaksud menjatuhkan, tapi provider Bayu bisa didapatkan dengan hanya membayarkan sekitar Rp10.000 aja. Dimana kalau semisal nggak cocok, ya udah nggak terlalu nyesel. Coba bayangin kalau Switch, udah beli 50.000, ternyata di rumah sinyalnya nggak bagus. Kan repot. Kartu Switch saya terima 2 hari setelah saya pesan lewat aplikasi. Kebetulan saya ada di Jakarta, jadi mungkin kalau kalian yang ada di luar kota bisa lebih lama sampainya. Packaging Switch sangat anti-mainstream, bin unik. Kotaknya terbuat dari kardus kecil dengan corak-corak lucu, dan di dalamnya kita dapat stiker Switch, buku panduan, kartu SIM, serta SIM ejectornya. Langsung aja saya coba untuk registrasi kartu Switch ini. Sama seperti proses pemesanan, kita juga bisa langsung registrasi kartunya dengan mudah via aplikasi. Tinggal scan kartu perdananya dan masukkan nomor KTP serta kartu keluarga. Untuk awal pembelian, kita mendapatkan promo service plan yang intinya kita nanti bisa membeli paketan bulanan Switch dengan diskon 50.000. Ya, uang 50.000 di awal pemesanan tadi larinya ke sini sih. Oh ya, ada bermacam-macam pilihan paket internet yang disediakan. Cara pembayarannya juga banyak, ada GoPay, Dana, dan lain-lain. Tapi kalian tahu, dalam sedetik saja saya langsung tahu kekurangan provider ini dibandingkan Bayu yang sudah saya pakai sehari-hari, yaitu jumlah kuotanya. Jika di Bayu kita dapat 10 GB seharga Rp50.000, di sini kita hanya dapat 3 GB aja. Jauh banget kan? Ya, memang daya tarik provider Switch yang saya perhatikan memang bukan di jumlah kuota, tapi adanya fitur stay connected, di mana kita bisa tetap internetan walaupun kuota kita udah habis. Loh, kok bisa? Jadi, kalau kuota kita udah habis tapi masa berlakunya masih ada, itu kita tetap bisa internetan 24 jam sehari dengan kartu ini, tapi dengan kecepatan internet yang lebih lambat. Kalian ngerasa agak familiar nggak sih dengan sistem kayak gini? Bener banget, sistem serupa juga diterapkan di Smartfren pada produk unlimited mereka. Tapi bedanya kalau di Smartfren itu ada FUP atau batas pemakaian wajar per hari. Jadi semisal kita paketan Smartfren tadi yang unlimited itu, FUP per harinya adalah 1 GB. Nah, bebas tuh kita pakai 1 GB dengan kecepatan penuh. Tapi setelah 1 GB-nya habis, pada hari itu kita tetap bisa internetan dengan internet yang lebih lambat. Lalu besoknya kita akan dapat lagi FUP 1 GB. Dan sistemnya kayak gitu sampai dalam waktu sebulan. Nah, bedanya kalau di Switch ini, FUP-nya itu nggak dibagi per hari kayak Smartfren. Sedangkan di Switch ini dia dikumpulin jadi satu FUP-nya. Jadi semisal kita paketan 3 GB gitu, setelah 3 GB-nya habis, misalkan pada hari pertama udah habis, maka hari kedua sampai hari 30 itu kita bisa internetan tapi dengan pemakaian internet yang lebih lambat. So, kartu Switch ini menurut saya sejatinya menyediakan paketan unlimited dengan FUP yang berbeda-beda. Ada yang sebulan FUP-nya 3 GB, ada yang 10 GB, hingga 22 GB tergantung harga paketannya. Dari sini saya ngerasa bingung banget sih sama Switch. Lah, terus bedanya apa sama kartu Smartfren?
Jaringannya sama-sama Smartfren, tapi harga paketannya bahkan kena kanibal sendiri oleh Smartfren itu. Ini saya hitung kasar ya, Smartfren itu ada paket unlimited dengan sistem per hari FUP 500 MB. Dimana kalau di total kasar, sebulan dapat 15 GB dengan harga Rp50.000. Sedangkan di Switch cuma dapat 3 GB dengan harga yang sama. Itu menurut saya loh ya, coba deh kalau kalian ada pandangan lain, kasih komentar di bawah. Selain sistem stay connected, saat kita beli paketan apapun, kita dapat gratis nelpon ke semua operator. Selama beberapa menit doang sih. Terus kita juga dapat gratis nelpon unlimited secapeknya ke sesama pengguna Switch. Ada sebuah keunikan di aplikasi Switch, yaitu fitur gamifikasinya. Ada banyak game yang bisa kita mainkan dan tentunya multiplayer secara random dengan pengguna Switch di luar sana. Gamenya terbilang ringan sih, ya bisa lah buat ngobatin rasa bosan di rumah karena PSBB. Setelah main game, kita bisa dapat reward tuh, berupa poin. Ngomong-ngomong soal poin, tersedia sistem rewarding sebagai gimmick tambahan di Switch. Ada dua jenis reward, yaitu poin dan ruby. Ruby bisa kita dapatkan dengan cara beli paketan yang kemudian ruby ini bisa kita tukarkan dengan beragam voucher belanja. Sedangkan poin bisa kita dapatkan dengan cara beli paketan ataupun bermain game seperti yang saya jelaskan tadi. Gunanya poin ini adalah untuk level up avatar atau karakter kita. Ya, di aplikasi Switch kita bisa punya sebuah karakter dan bisa kita modif-modif dengan beragam aksesoris yang harus dibeli menggunakan poin. Ada satu hal lagi sih yang sebenarnya bukan sebuah kekurangan, tapi karena kompetitornya Bayu punya kelebihan itu, jadi mau nggak mau hal ini akan jadi kekurangan bagi Switch, yaitu adalah masa aktif kartu. Nah, kalau di Bayu ini saya jelasin dulu, dia kalau walaupun kita nggak isi pulsa atau nggak beli paketan, asal dia tetap nancep di HP dan dapat sinyal, dia nggak akan pernah hangus atau mati nomornya. Tapi kalau semisal kartunya kita lepas dari HP atau kita nggak dapat sinyal selama 30 hari, baru deh itu kartunya hangus. Jadi bisa dibilang Bayu ini ya selamanya lah ya aktifnya karena kita jarang untuk nggak dapat sinyal selama 30 hari. Lain halnya dengan Switch, kartu ini tetap ada masa aktif, sama seperti kartu operator pada umumnya. Ya meski memang masa aktif Switch ini bisa dibilang panjang sih, tapi buat saya tetap ada perbedaan dengan Bayu. Udah ya ngomongin fiturnya, langsung aja lanjut ke uji kecepatan. Saya ngetes kartu ini di teras rumah biar lebih mudah dapat sinyal, karena di dalam kamar saya hampir semua sinyal operator susah masuk. Terus kalian aja saya versusin dengan Bayu. Dan ini adalah hasilnya. Dalam 3 kali pengujian, terlihat di daerah saya Jakarta Selatan, kecepatan Switch kalah dengan Bayu, baik dari segi download maupun upload. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kecepatan Switch ini udah lebih dari cukup untuk pemakaian sehari-hari. Dan saya sendiri nggak ada komplain pas saya pakai main game kayak CODM. Oh iya, spesialnya kartu Switch ini dia mendukung VoLTE untuk HP yang memang mendukung. VoLTE ini adalah sebuah fitur di mana kalau kita lagi telepon, kita bisa pakai jaringan 4G-nya. Jadi kualitas suara bisa lebih baik. Selain itu dengan fitur VoLTE, pas nelpon kita tetap bisa lancar browsing karena pakai sinyal 4G itu tadi. Dan perlu saya ingatkan kembali kalau Switch ini hanya mendukung sinyal 4G doang. Nggak ada sinyal 3G apalagi 2G. Oke, cukup panjang sepertinya penjelasan saya tadi karena memang istilah digital provider belum terlalu ngetren di Indonesia. Jadi saya pengen kalian nggak sampai salah pilih provider dengan cara tahu dulu fitur, kelebihan, dan kekurangannya. Jadi kesimpulannya, saya belum puas dengan Switch ini karena saya ngerasa belum ada nilai lebih yang ditawarkan oleh Switch. Kecuali fitur gamenya tadi ya, tapi kan saya nggak butuh fitur game itu. Kalau ngegame ya saya pakai Switch yang ini. Anjay, pamer banget ya. Tapi kalau semisal kalian suka banget sama fitur gamenya, terus suka dengan sistem rewardingnya di mana kalian bisa dapat voucher belanja atau voucher lainnya,
setiap kali beli paketan. Terus misalkan di rumah kalian paling bagus adalah sinyal Smartfren dibandingkan operator lain, bolehlah kalian coba Switch ini, siapa tahu cocok. Terus kita kalau misalkan beli kartu Switch ini buat keluarga besar gitu, itu juga enak karena kita bisa telepon sepuasnya unlimited ke sesama pengguna Switch. Saya sih berharapnya untuk Switch ini bisa kedepannya lebih menawarkan hal yang baru, hal yang bisa bersaing dengan kompetitornya sehingga dia nggak kalah dengan kompetitor digital provider lainnya. Oke, segitu aja cerita panjang saya kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!